seorang gadis didatangi seorang pria berkata, Roh Kudus bilang kamu istri saya. Si gadis bilang, Roh Kudus juga bilang kamu bukan suami saya. Saya bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, saya mendengar suara Tuhan. Dan yang berikutnya, saya mendapatkan penglihatan. Dan akhirnya dituangkan menjadi satu nubuat. Pak Tong sendiri juga pernah doakan orang sembuh. Kan dia sudah pernah cerita itu kan, dia doakan orang sembuh. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang kemudian jadi konsumsi yang digambar-gemborkan. Kita lihat nubuat Yunus tidak tergenapi. Karena poinnya bukan di nubuat masa depan. Saya pernah dimarahi pendeta karismatik di depan banyak orang. Tapi Pak Tong nggak pernah lakukan itu di depan, maksudnya waktu relasi personal gini ya. Lalu dia berkata, ini botol isinya alkohol 90%. Boleh nggak labelnya saya ganti dengan air mineral? Ya. Mereka bilang, jangan, nanti orang tertipu lalu minum bahaya. Ya. Dia bilang, itu yang saya lakukan. Bahwa Protestan lama, kekristenan tradisional itu juga perlu evaluasi diri. Dalam 1 abad terakhir, gerakan Pentakostal dan karismatik menjadi salah satu perkembangan terbesar dalam kekristenan global. Berbagai studi memperkirakan bahwa saat ini mungkin ada sekitar 600 juta orang Kristen di dunia yang berada dalam konteks ini. Dan dengan pertumbuhan yang kuat khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Namun, di tengah pertumbuhan ini, muncul juga berbagai pertanyaan teologis yang perlu kita pahami dengan lebih jauh. Selamat datang di Truth and Love Podcast dari GRI Kebonjeruk, edisi Bincang Wawasan. Di episode ini, kita mencoba melihat fenomena ini dengan lebih utuh dalam terang teologi, sejarah gereja, dan juga pengalaman nyata di lapangan. Bersama saya ada 2 narasumber. Selamat datang Pendeta Antonius Stephen Un. Selamat datang Bapak Angga Laskarus. Pak Anton akan menolong kita untuk melihat topik ini dari perspektif teologi dan sejarah gereja. Pak Angga memiliki pengalaman langsung dalam konteks gereja karismatik dan bahkan terlibat dalam kepemimpinan di dalamnya. Hari ini kita tidak membahas merek, tidak membahas nama-nama tertentu, tetapi kita ingin memahami lebih jauh konteks gerakan ini. Halo Pak Angga. Halo. Pak Un. Ya. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai gerakan karismatik madu atau racun. Mungkin paling seru kalau kita mungkin dengar lebih dulu dari pengalaman Pak Angga yang pernah berada dalam konteks gerakan tersebut. Mungkin boleh pertama kali diceritakan dulu Pak Angga bagaimana perjalanan iman Pak Angga. Saya diajak adik untuk mengikuti satu pertemuan. Awalnya agak sedikit ketakutan karena yang saya alami itu adalah satu bentuk pertemuan yang riuh, yang berisik dengan bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Pak Angga sudah kenal Tuhan pada saat itu konteksnya? Tidak dalam arti yang sebenarnya, tapi di usia saya yang baru 20, saya memang sudah sempat mencari Tuhan. Oke. Kemudian saya menemukan penolakan yang keras karena menurut saya harusnya ada satu kedamaian, tapi justru di sini saya menemukan keriuhan. Akhirnya saya absen, tapi adik-adik saya dan kelompok ini persisten mengajak saya terus. Pada satu saat saya diundang untuk mengikuti retret yang sebenarnya saya sesali karena saya tidak membawa mobil sendiri, itu berada di luar kota. Saya mengikut bus dan saya terperangkap di sana selama 3 hari, seingat saya, di dalam suasana yang hiruk pikuk itu. Dan lucunya pada hari terakhir saya sendiri terpengaruh menjadi
ribut menjadi riuh, Hmm. mulai berbahasa yang aneh, dan saya Hmm. alami sendiri. Dan sejak itu saya ada di dalam kelompok tersebut. Boleh ceritakan Pak, suasana yang riuh yang Pak Angga sampaikan tadi, apa yang terjadi di sana Pak? Itu ada suara, Ini konteksnya kebaktian Pak atau bagaimana? iya, Oke, kebaktiannya dalam bahasa yang tidak dimengerti. oke. Kemudian di tengah ibadah bisa ada beberapa orang yang dengan suara melengking tinggi dan berkata, demikianlah firman Tuhan. Dan yang belakangan saya ketahui itu adalah bentuk nubuatan katanya. Oke. Jadi Tuhan berfirman. Dan kemudian ada lagi yang bisa berdiri dan menegur orang dosanya langsung. Dia melihat seseorang dengan bahasa-bahasa simbol. Ya, sampai akhirnya kita bisa lihat ada beberapa yang jatuh, yang katanya itu tumbang dalam roh. Hmm. Suasana seperti itu. Father, we want all of what you have. 40 tahun yang lalu, berbagai ajaran yang tidak setia kepada kebenaran firman Tuhan mulai tersebar luas. They were rich men, had plenty of money. I'm going to show you that Jesus was a wealthy man, had plenty of money. And see, all of that completely foreign to us from a traditional point of view. How many of you know that God blessed Abraham with riches? Blessed him with silver and gold. How many of you like silver and gold? Those of you that don't, you're in the wrong church. Inikah pekerjaan Roh Kudus? Inikah kekristenan yang sesungguhnya? Sejarah ada arus di tengahnya benang merah, dan benang merah itu tidak diwakili oleh karismatik karena mereka tidak setia sama firman Tuhan. Pak Angga jatuh nggak? Tidak, Pernah jatuh? tidak. Saya melawan karena secara logika tidak masuk akal semua ini. Jadi pada saat itu meskipun tergabung dalam gerakan tersebut dan stay di sana cukup lama, dalam hati ada perlawanan dalam diri sendiri juga? Iya. Atau perlawanan itu muncul di tahun-tahun berikutnya atau bagaimana Pak? Sejak awal, tapi Sejak ada awal. beberapa yang dalam perjalanannya saya bisa terima sebagai, oh ya ini bahasa roh itu, ya ini kekristenan. Tapi yang seperti tertawa, bisa berjam-jam tidak berhenti, katanya itu adalah holy laughter. Kemudian ada yang tumbang dalam roh, ada yang sampai ke tahap muntah-muntah, yang katanya itu adalah pelepasan. Itu saya tidak bisa terima sampai akhir saya menginjak kaki di kelompok karismatik ini. Berapa lama Pak Angga berada dalam gerakan karismatik? Kalau dihitung waktunya hampir 25 tahun. 25 tahun Pak? Iya. Bukan waktu yang singkat? Iya, sangat disayangkan sebenarnya. Akhirnya di akhir ke 25 tahun itu apa revelation yang Pak Angga terima yang akhirnya membuat Pak Angga untuk memutuskan meninggalkan gerakan tersebut? Balik lagi, ini memang satu kejadian aneh sendiri. Saya pikir ini memang campur tangan Tuhan. Di samping saya mungkin mati-matian ya melawan dengan logika ya. Iya. Tapi ada satu waktu di tahun 2005 saya mulai terbuka karena ada seorang teman lama saya yang saya ketemu, dia menanyakan hal-hal yang sederhana. Kenapa Kristen? Itu pertanyaan yang sangat mengganggu, saya nggak bisa jawab. Kemudian dia tahu kalau saya ini ada di karismatik dan dia mulai menanyakan ke saya, bisakah Anda jelaskan bahasa lidah itu apa? Saya mati kutu di sana. Tapi secara gelagapan saya coba menjelaskannya yang saya tidak ingat apa yang saya jelaskan. Lepas dari itu saya terganggu. Saya mulai menemukan diri saya tidak lebih mengenal Yesus Kristus dari awal 25 tahun sebelumnya. Jadi selama 25 tahun ini sia-sia waktu saya tidak semakin kenal dia. Itu yang menakutkan saya. Dan kenapa saya harus ke gereja? Tidak ada jawaban. Dengan pelayanan yang saya sudah terlibat, yang dikatakan lewat pelayanan saya bisa ditingkatkan imannya untuk lebih powerful dalam doa, saya tidak menemukan itu.
Itu trigger awalnya di Hmm. sana. Dan tidak lama kemudian ada seorang teman yang memperkenalkan saya dengan khotbah Paul Washers, shocking message-nya itu. Saya dengar dan itu merupakan tamparan sangat besar buat saya. Karena keselamatan yang selama ini saya artikan dengan begitu sederhana, ternyata tidak. Hmm. Buku berikutnya yang saya diberikan dari Ray Comfort, yaitu The Way of the Masters, itu lebih membuka mata saya tentang betapa berdosanya saya. Itu semakin saya takut. Saya ingat saya memberikan buku itu kepada penatua di karismatik di mana saya berada, gereja itu. Lepas beberapa waktu ketika saya tanyakan dia apa reaksinya, dia mengomentari, dia bilang, kalau ini diajarkan di gereja, jemaat saya akan berkurang. Maksudnya apa, Pak? Yang pasti waktu itu seingat saya nangis. Apa message yang membuat statement tersebut? Karena buku itu mengajarkan tentang betapa dosanya kita dan betapa kita butuh juru selamat. Dan dosa itu bukan sesuatu yang dibahas di titik beratkan di gereja karismatik di mana saya berada. Lebih kepada hal-hal yang lahiriah, lebih kepada pemulihan hubungan, lebih kepada kemakmuran, pemulihan keuangan, kesembuhan. Jadi jemaat saya menjadi semakin sedikit. Saya tidak tahu kenapa saya menangis. Mungkin saya berasa saya dibohongi ya selama ini. Karena ternyata gereja ini jemaatnya bukan milik Yesus Kristus, tetapi milik pribadi. Nah itu perlahan lah setelah itu bersyukur kita hidup di masa internet terbuka dan kita bisa mengeksplor buku-buku tulisan oleh para Puritan, tulisan-tulisan yang free pada saat ini yang mungkin tidak lagi dilirik ya. Saya menemukan kehangatan di sana dan lewat tulisan beberapa tokoh-tokoh yang saya ketemu seperti J.C. Ryle, seperti A.W. Pink, bahkan Jonathan Edwards, saya mulai menemukan kehangatan yang pada akhirnya selalu saya ingat. Murka adil Allah bertemu dengan belas kasihan lewat Kristus Yesus, dan hukumnya yang begitu sempurna yang tidak bisa kita dan saya patuhi bertemu dengan anugerahnya. Itu cerita singkatnya. Ya, menarik kali Pak Angga. Pak Anton, kalau tadi Pak Angga menceritakan bahwa beliau pada saat diundang, itu kan mungkin suasananya untuk Pak Angga agak menakutkan, membuat tidak nyaman. Tapi kenyataannya, gerakan ini atau fenomena ini bertumbuh dengan sangat pesat. Bahkan, terutama yang tadi seperti beberapa penelitian katakan, di Asia di mana kita tinggal ini Pak. Kira-kira kenapa Pak? Kalau ini spesifik, ini bisa bertumbuh sangat pesat di area seperti ini Pak. Mungkin Pak Anton bisa jelaskan. Pertama-tama kita mesti memahami bahwa jumlah itu tidak menentukan kebenaran. Kita mulai dari asumsi ini dulu. Karena kita lihat di agama-agama lain, di dalam aliran-aliran yang lain juga mempunyai jumlah yang sangat banyak, jutaan dan seterusnya ya. Misalnya kita lihat pertemuan-pertemuan keagamaan di India misalnya itu ya. Tetapi itu tidak membuktikan, menyatakan bahwa mereka pasti betul, pasti benar ya. Yang kedua juga kita melihat bahwa waktu Tuhan Yesus itu kemudian disalibkan, orang-orang banyak itu berteriak, dan Lukas 23 berkata mereka menang dengan teriak mereka. Suara orang banyak itu akhirnya menang. Nah, hal ini penting kita pikirkan di depan ya, untuk menyaring pemikiran kita bahwa seolah-olah jumlah itu merupakan pertanda sesuatu kebenaran gitu ya. Itu kemudian nanti kita jatuh ke dalam satu problem filsafat bahwa kebenaran itu ditentukan oleh suara terbanyak, suara mayoritas. Ini satu problem yang lain ya. Kenapa orang-orang seperti Calvin itu zaman
abad pertengahan dan kemudian Calvin, mereka sangat curiga kepada demokrasi ya kalau kita bicara politik. Karena mereka melihat pengalaman Sokrates dibunuh oleh suara demokrasi Yunani. Kalau kita lihat itu mereka menjadi ragu-ragu kepada yang namanya suara orang banyak itu. Nah, tetapi saya melihat begini, gerakan Pentakosta dan karismatik ini kan adalah agama Amerika, biasa disebut sebagai American religion ya. Dan ini keluar dari Amerika Utara, keluar dari Amerika, bukan keluar dari Eropa, bukan keluar dari kontinen ya, tapi keluar dari Amerika. Nah, salah satu yang saya mau kaitkan di sini adalah pemikiran utama daripada Amerika, filsafat utama daripada Amerika itu namanya pragmatisme. Pragmatisme. Dan ini kelihatan sekali ada satu relasi yang sangat dekat antara pragmatisme dengan gerakan Pentakosta karismatik itu. Pragmatisme itu selalu bertanya tentang apakah sesuatu itu berguna? Is it useful? Is it works? Itu pertanyaan utama daripada pragmatisme. Berguna atau tidak? Sesuatu disebut dengan sebagai kebenaran kalau dia berguna bagi saya. Itulah kebenaran. Sesuatu itu saya perhatikan kalau dia berguna bagi saya. Nah, ini di dalam konteks awal abad ke-20 ya, itu dimulainya Pentakosta 1901, 1905, 06. Di dalam awal abad ke-20, barangkali ya, gereja-gereja Protestan modern waktu itu lebih sibuk dalam perdebatan intelektual barangkali ya. Sehingga kemudian di dalam situasi seperti itu orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita ini mereka tidak mempunyai jalan keluar melalui perdebatan-perdebatan intelektual itu. Sekarang memang kalau kita pikir ya secara di permukaan, kalau orang itu sedang dalam kondisi sakit misalnya, lalu kemudian kita menjelaskan kepada dia tentang perdebatan intelektual antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain, dia bilang tidak ada gunanya buat saya. Yang saya perlu sekarang adalah obat. Atau kalau ada jalan lain, kalau saya nggak bisa pergi ke dokter, doa kesembuhan ilahi misalnya. Karena itu kalau kita melihat ya gerakan ini adalah gerakan yang sangat dekat dengan pergumulan pemikiran pragmatisme. Jadi Apakah maksudnya itu ini menjawab pergumulan manusia gitu, Pak? menjawab apa yang mereka gumulkan secara di Atau kebutuhan permukaan ya, manusia. kebutuhan mereka gitu ya. Jadi kemudian menawarkan kenyamanan, menawarkan kenikmatan. Misalnya kita lihat hal yang sangat kental di dalam gerakan Pentakosta dan karismatik itu musik ya. Ini nanti adalah tema kita bulan depan. Musik itu menyesuaikan saja. Kenapa harus mengikuti musik dari kelompok tertentu, dari aliran tertentu yang itu tidak biasa buat kita? Mungkin orang Amerika lebih senang dengan blues, dengan R&B misalnya. Kenapa harus menyanyikan misalnya ya musik klasik itu Eropa? Itu Eropa. Kita orang Amerika ini punya musik sendiri. Jadi kalau musik itu tidak nyaman buat kita, kenapa kita mesti ambil? Kan kita dalam pergumulan, dalam beban berat. Nah, pragmatisme berlaku lagi di sini ya. Kalau musik ini memberi kenyamanan buat saya ambil. Tidak memberi kenyamanan buat saya buang. Jadi itu sebabnya kita melihat bahwa filsafat pragmatisme sangat kental terasa di dalam gerakan Pentakosta dan karismatik. Sangat pragmatis. Khotbah yang sangat pragmatis ya. Khotbah-khotbah yang sangat gampang dimengerti, tidak ada pembahasan doktrin, banyak kesaksian pribadi dan seterusnya. Tetapi kita harus sadari bahwa tidak semua yang memberi manfaat itu benar. Memberi manfaat, pencuri itu juga memberi manfaat buat dia. Dalam kondisi dia perlu uang, dia mencuri kan? Tapi apakah yang memberi manfaat itu pasti benar? Kita tahu bahwa banyak yang memberi manfaat itu juga tidak benar gitu kan, tidak benar. Nah, tetapi kalau kita riset lebih jauh, kenapa kemudian bisa berkembang dengan begitu cepat? Karena menyentuh hal-hal yang ada di permukaan menjadi kebutuhan daripada manusia, khususnya dalam penderitaan. Orang dalam penderitaan ingin jalan keluar. Jalan keluar. Kadang-kadang memang kita melihat misalnya saudara kita di dalam gerakan karismatik, kita katakan bahwa mereka sangat menekankan kesembuhan, kekayaan. Tapi kadang-kadang kalau kita tanya kepada pribadi-pribadi tertentu, dia akan mengatakan begini, loh Pak, saya ini bukan kepengen kaya, kepengen bayar utang. Saya terlilit pinjol sekarang 500 juta, tidak ada jalan keluar. Saya pergi kepada gereja yang menawarkan saya jalan keluar. Dengan berdoa utang saya bisa lunas. Iya kan? Saya ini bukan kepengen menjadi orang ganteng atau orang cantik. Saya cuma kepengen anak saya yang menderita ini sembuh loh. Misalnya. Lalu hal-hal itu menyebabkan apa? Menyebabkan di dalam penderitaan yang begitu berat, dalam kebuntuan itu, kalau ada jalan keluar, tidak membebani secara biaya, kenapa saya nggak mau? Sekarang kalau
Pak Angga misalnya ada anak sakit, Bu Amel ada anak sakit, saya ada anak sakit. Lah ini kan gratis. Iya. Kita nggak usah bawa ke Singapura, nggak Iya. usah bawa ke dokter. Iya. Kenapa nggak boleh? Iya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh David ini adalah pendeta yang memberi kesembuhan ilahi. Bu Amel dalam pergumulan, Pak Angga dan saya dalam pergumulan, kita pasti datang kok. Cuma ongkos naik Grab aja. Iya. Ya kan? Kita nggak pergi ke Singapura, nggak berobat, nggak usah pendaftaran. Iya. Nah, itu memudahkan. Lalu hal yang lain apa? Di permukaan kelihatan itu sangat menarik adalah pengalaman-pengalaman subjektif. Pada gereja-gereja Protestan tradisional, ibadah sangat kaku, sangat formal. Tetapi pada mereka sangat nyaman kan. Musik yang sangat nyaman, kata-kata lagu yang sangat nyaman, suasana yang sangat nyaman gitu. Membuat sesuatu yang berfokus kepada perasaan itu sangat enak. Kita kan mau ya. Lalu fleksibilitas. Fleksibilitas ini menggantikan kekristenan tradisional yang kaku, ya, liturgi kaku, struktur kaku, digantikan dengan segala sesuatu yang fleksibel. Yang khotbah nggak harus lulusan sekolah teologi, fleksibel. Musik nggak harus begitu, lagu nggak harus lagu yang lama, nggak harus lagu Fanny Crosby, fleksibel. Bahasa juga fleksibel dan seterusnya dan sebagainya. Jadi fleksibilitas itu memang orang semua senang fleksibilitas kok. Di mana-mana kita senang. Coba kita kalau naik pesawat, kalau jamnya mengikuti kita senang nggak? Senang sekali. Senang sekali, fleksibel. Nah, yang terakhir adalah pengalaman rohani secara personal yang dianggap sebagai otentik ya. Jadi itu akhirnya mendorong satu penjangkauan yang sangat agresif. Kalau Bu Amel rasa, wah di sini saya merasakan sesuatu yang menyentuh saya. Benar nggak benar, ibu akan bicara kepada adik-adik ibu, kepada papa mama, kepada mertua ya kan. Wah luar biasa. Saya ke situ saya rasa plong. Saya rasa beban saya hilang. Saya rasa enak dan seterusnya. Tetapi apakah itu benar? Nah ini semua keluar daripada penghakiman Alkitab. Seharusnya kalau kita betul-betul menyembah Allah Tritunggal, berarti firman Dia yang menentukan segala sesuatu, yang menghakimi segala sesuatu. Tapi kemudian manusia menyukai ini. Kebanyakan orang menyukai ini. Bahkan orang agama lain pun kalau ditawari doa kesembuhan ilahi, dia mau datang nggak? Pasti mau. Saya pernah Kalau bisa tanya. sembuh, Pak. Iya, saya pernah tanya masuk ke taksi. Dibilang dia datang. Terus saya tanya sama dia, kamu mendengar sesuatu tentang Yesus? Tidak. Tidak. Tapi saya mendengar doa kesembuhan. Tapi saya tidak mendengar sesuatu penjelasan yang panjang lebar tentang Tuhan Yesus. Jadi sayang sekali. Kalau itu bisa dipakai untuk memberitakan Injil kan sangat baik. Nah, tetapi kita melihat bahwa memang problemnya sangat banyak ya. Nah, tetapi hal-hal inilah di dalam tahapan permukaan yang menyebabkan orang gampang sekali tertarik kepada gerakan seperti ini. Di dalam 1 Yohanes pasal keempat ada satu kalimat mengatakan begini. Mereka berasal dari dunia, mereka membicarakan hal-hal dunia, itu sebabnya orang dunia mengikuti mereka. Menjadi besar. Karena berasal dari dunia, membicarakan hal yang diinginkan oleh orang dunia, diinginkan oleh manusia. Keinginan daging, keinginan mata, ya bisa mendatangkan juga keangkuhan diterima. Di dalam gereja-gereja yang ketat kan tidak boleh cari nama dalam gereja, tidak boleh cari jabatan. Tapi di dalam gereja-gereja yang sangat terbuka seperti ini, oh silakan, cari nama silakan. You sumbang 1 miliar, you dikasih nama. Ya you sumbang sekian miliar, you dapat nama, silakan, tidak apa-apa. Jadi nyaman kan tidak ada yang tegur dosa, tidak ada yang tegur kesombongan dan sebagainya. Menarik sekali Pak Anton ya, karena memang hal-hal tersebut itu dia menawarkan satu solusi ya. Zaman sekarang orang perlu solusi Pak, karena beban hidup begitu berat. Pak Angga tadi sampaikan 25 tahun dalam gerakan ini bukan waktu yang singkat Pak. 25 tahun kalau kita hidup 100 tahun aja itu 25% dari hidup kita ya Pak ya. Iya. Berarti ini waktu yang cukup panjang Pak. Selama 25 tahun Pak Angga berada dalam gerakan ini, mungkin kita juga pasti banyak belajar ya Pak dari gerakan seperti ini. Mungkin boleh diceritakan juga Pak, apa hal-hal baik mungkin yang Pak Angga pernah rasakan, yang mungkin kita juga bisa belajar dari mereka. 25 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau mau bicara waktu, mungkin sebelum masuk ke dalam apa yang saya dapati, hal-hal baik. Mungkin saya bisa jelaskan tadi 100 tahun buat saya terlalu berlebihan ya, karena kita paling rata-rata 75 tahun kan. Kalau 25 tahun kita mulai dewasa di tahun usia 25 ke 75 kita cuma punya 50 tahun.
25 tahun itu adalah separuh dari waktu saya, Iya, waktu kita. iya. Sangat pemborosan sangat besar, belum lagi ditambah Hmm, dengan waktu kita dibuang untuk bekerja, untuk ya. membesarkan anak ya. Mhm. Jadi waktu saya menemukan ini titik pentingnya buat saya, Mhm. membandingkan dengan kekekalan yang dipertaruhkan itu adalah kekekalan. Hmm. Waktu yang singkat ini menjadi begitu penting, begitu berarti. Nah, jadi balik lagi kepada, oke kita balik kepada kebaikan, apa yang saya alami di situ? Kita melakukan hal-hal yang lahiriah. Kita Hmm. membantu orang kebanjiran, Hmm. kita adakan pelayanan doa kesembuhan, Mhm. kita membentuk satu kelompok, membentuk kelompok-kelompok yang saling memperhatikan satu yang sama yang lain. Iya, iya. Tapi pada akhirnya saya harus bilang itu semua hanya di permukaan, Hmm. tidak pernah menyinggung hal-hal yang inti Hmm. yang menyangkut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hmm. Jadi hal-hal lahiriah. Saya suka guyon aja. Kalau melakukan hal kebaikan seperti menolong orang yang kebanjiran, ya orang lain pun melakukannya. Bedanya Hmm. kita dengan mereka apa? Hmm. Tapi selalu ada, Pernah tanya ini Pak maksudnya sama pimpinan-pimpinan di sana atau pernah menanyakan hal ini bisa? iya, tapi Oke. mereka selalu memberi jawaban pembenaran adalah pada akhirnya kan kita bisa bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Oke, jadi ini salah satu cara untuk pekabaran Injil gitu ya? Ya, Oke. tapi yang saya lihat yang selalu menjadi pertanyaan, kapan disampaikannya kebenaran Hmm. tentang juru selamat kita Tuhan Hmm. Yesus Kristus. Saya Mhm. sendiri nggak pernah ngalaminya selama 25 tahun Mhm. ini. Mhm. Hmm. Jadi kebaikan ada, kebaikan lahiriah, Mhm. jasmania ada. Oke, kalau kita kembali kepada tadi Pak Anton sebutkan ada fleksibilitas dan sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, Pak, kalau misalnya dengan demikian bagaimana ya Pak kita bisa menjangkau orang, tetapi tidak melunturkan hal-hal yang seharusnya memang kita lakukan, Pak? Jadi harusnya caranya seperti apa ya Pak? Untuk membawa orang kepada kebenaran, tapi juga jangan sampai dia mendapatkan pemborosan waktu itu, Pak. Jadi saya sih melihat begini ya. Saya punya banyak teman juga di gereja di gerak kan kita bagi dua. Jadi Ya, karismatik Pentakosta ini kita mesti bagi dua secara garis besar. ya, Pentakosta lama dan karismatik itu yang bisa disebut sebagai Pentakosta baru. oke. Itu pun juga pembagian yang tidak sederhana lah ya. Maksudnya mesti bisa dibagi lagi menjadi banyak macam. Saya punya banyak teman-teman di Pentakosta lama ya, yang betul-betul percaya Allah Tritunggal, percaya Alkitab firman Allah, percaya Hmm, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sangat sungguh-sungguh memberitakan Injil, sangat sungguh-sungguh berdoa. hmm, Doa itu 8 jam satu hmm, hari gitu ya. Dan sungguh-sungguh melayani, mereka hidup dengan iman. ya, Dari sekolah teologi itu hanya bawa satu tas, hidup di satu kota, mulai dari nol, sampai membangun gereja besar gitu. Tentu ada banyak problem doktrin yang kita tidak bicarakan dari Pentakosta lama ya. Tetapi saya melihat begini, bahwa sebenarnya kebenaran, kan kita lihat Tuhan Yesus kan. ya, Kebenaran itu yang ada pada Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus bisa bawa dengan begitu indah kepada banyak orang. ya, Jadi sebenarnya bukan tidak bisa-bisa gitu loh. Cuma memang nanti yang saya lihat di sini bahwa satu hal yang menjadi reminder ya daripada gerakan Pentakosta dan karismatik adalah bahwa Protestan lama, kekristenan tradisional itu juga perlu evaluasi diri. hmm, Kenapa mereka muncul? Mereka muncul kan karena kekristenan lama, kekristenan tradisional ini ada hal-hal yang dianggap bermasalah. hmm, Sehingga kemudian mereka muncul. Jadi sisi yang lain memang kekristenan tradisional ya, protestantisme tradisional ini juga mesti evaluasi diri. ya, Mesti memperbaiki diri ya. Nah, misalnya contohnya begini. Kita lihat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pernah mengunjungi 3 Simon. Simon Petrus, Simon orang Farisi, Simon orang kusta. hmm, Dia punya prinsipnya tidak berubah, tapi relasinya terbuka. hmm, Yesus tidak mengkompromikan prinsip dia. Dia punya prinsip tertentu, punya prinsip tentang kedaulatan Allah, punya prinsip tentang doa, punya prinsip tentang Injil dan sebagainya. Itu prinsipnya tidak berubah. Tapi kita lihat relasinya sangat terbuka. Relasinya sangat terbuka kan. Terbuka dengan Simon yang menolak orang dia datangi, Simon yang ditolak oleh orang juga dia datangi, ya, Simon yang tidak menolak dan tidak ditolak juga dia datangi. Relasinya sangat terbuka, sangat
fleksibel. Ada hal-hal yang pendeta Stephen Tong bilang, ada hal-hal yang relatif itu jangan dimutlakan. Hal yang mutlak itu biar dia mutlak, jangan direlatifkan. Tapi Iya. hal yang relatif itu biar dia relatif. Jadi Hmm. saya banyak sekali mengenal orang-orang Pentakosta lama yang juga sungguh-sungguh yang baik ya. Memang kalau kita melihat kepada gerakan karismatik dalam istilah pendeta Stephen Tong, karismatik ekstrim ya, Hmm. teologi sukses ya, menekankan hanya kepada diri, manipulasi emosi, manipulasi Alkitab. Kita susah melihat hal yang baik gitu. Hmm. Susah melihat hal yang baik, susah melihat kontribusinya apa. Tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus, mau kembali kepada Tuhan Yesus bahwa sebenarnya kita bisa pegang kebenaran, bisa pegang prinsip. Ya. Tetapi ada hal-hal yang relatif yang kita bisa terbuka, Ya. relasi yang bisa lebih terbuka, bisa ramah, bisa mempunyai banyak kenalan, banyak teman Ya. gitu. Ya. Berteman itu tidak harus mengorbankan kebenaran. Dulu, sekarang saya karena sibuk ya. Tapi dulu waktu saya di Malang itu saya berteman dengan banyak sekali pendeta. Hmm. Banyak sekali pendeta. Mereka suka tanya, Pak boleh nggak tukar mimbar? Saya dengan sangat sopan bilang sama mereka, sorry nggak bisa. Kita berteman, pergi makan saya yang bayar. Saya yang bayar. Tapi tukar mimbar nggak bisa. Karena kami punya prinsip doktrin yang sangat ketat. Jadi saya berteman dengan banyak sekali. Tetapi tidak berarti kan saya harus mengorbankan jemaat. Ya. Nggak apa-apa dong. Saya pergi makan saya yang bayar itu ada bentuk saya menghargai mereka. Tapi jangan tukar mimbar gitu loh. Jangan tukar mimbar. Saya punya prinsip, saya punya kebenaran yang saya pegang. Nah, ini sebenarnya versi yang sederhana. Kalau versi yang lebih hebat lagi kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa ya di dalam relasi, di dalam fleksibilitas, di dalam keramahan, di dalam mengerti kebutuhan orang lain. Satu hal ya Bu Amel, Pak Angga yang orang nggak banyak tahu dari pendeta Stephen Tong adalah hal-hal ini. Kita selalu mengenal Patong kan di atas mimbar ya. Ya. Mengenal Patong di atas mimbar yang sangat keras, yang sangat galak. Bagi Patong di atas mimbar itu peperangan rohani. Siapapun mengganggu itu setan. Tapi di bawah mimbar, saya di dalam 30 tahun ini di GRI dan khususnya 6-7 tahun terakhir ini sebagai ketua sinode yang cukup diberikan kesempatan akses di dekat Patong ya. Sangat berbeda. Sangat ramah, sangat mengerti kebutuhan manusia. Jadi Patong itu jangan kita bayangkan dia misalnya di bawah mimbar ketemu pendeta karismatik tunjuk-tunjuk maki-maki. Itu enggak pernah. Saya pernah dimarahi pendeta karismatik di depan banyak orang. Tapi Patong nggak pernah lakukan itu di depan maksudnya waktu relasi personal gini ya. Oh bicara sangat ramah. Patong paling kasih nasihat. Yuk khotbah setia kepada Alkitab, itu firman Allah. Tapi nggak pernah kita membayangkan Patong di atas mimbar begitu keras, lalu turun di bawah mimbar ketemu pendeta karismatik, tunjuk-tunjuk kamu karismatik setan sesat. Nah, nggak begitu. Di atas mimbar pun juga Patong kalau kritik karismatik itu kan dia selalu bilang karismatik ekstrim gitu. Karena itu banyak sekali kalau kita di daerah-daerah kalau KKR Patong, gereja-gereja Pentakosta lama terutama mereka sangat terbuka karena mereka tahu Patong hatinya untuk penginjilan. Itu hal yang saya rasa kita mesti belajar sih. Ya. Pak Anton boleh gali sedikit ya. Tadi Pak Anton singgung sedikit mengenai teologi kemakmuran, prosperity gospel. Ya ini kita sangat sering sekali mendengar bahkan ciri-ciri orang yang diberkati menurut versi dari gerakan ini seringkali dikaitkan dengan kesuksesan. Nah, bagaimana Pak Anton mengupas hal ini dan mungkin nanti Pak Angga boleh masuk juga dari pengalaman pribadi Pak ya. Saya menganggap bahwa prosperity gospel bukan gospel. Bukan gospel. Kenapa disebut prosperity gospel, Pak? Itu karena dia masukkan nama Yesus di dalamnya. Lalu orang anggap kalau sudah masukkan nama Yesus pasti gospel, padahal enggak. Yesus itu juga yang mana? Gitu kan, versi yang mana. Nah, jadi kita melihat bahwa problemnya adalah kan pertama dia sangat berpusat kepada diri. Ya. Berpusat kepada diri. Ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Injilnya Tuhan Yesus itu sekalipun mendatangkan keselamatan, tetapi pada akhirnya adalah berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada dia. Ya. Bukan kepada orang itu. Orang itu diselamatkan supaya hidupnya diubah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Dia diselamatkan supaya hidupnya diubah untuk dia bisa menjadi orang yang hidupnya menjalankan kehendak Allah. 1 Korintus 10:31 itu bilang apa? Kamu makan, minum, atau melakukan apa saja, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya.
dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan, segala kemuliaan. Mhm. Jadi Injil itu memang diberitakan supaya orang berdosa dilepaskan dari dosa, orang berdosa diberikan hidup kekal di sorga. Tapi ujung akhir daripada penginjilan itu bukan diri dia, bukan diri manusia. Ujung akhirnya itu adalah kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus bawa. Ya. Maka kalau kita lihat Tuhan Yesus berkata berkali-kali, hidupku, makananku bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi kehendak Dia Ya. yang mengutus aku. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi itu kan satu pola. Jadi kita kalau berbicara Injil berarti apa? Berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Berbicara tentang kemuliaan Tuhan, berbicara tentang kebenaran Allah. Injil itu di dalamnya nyata kebenaran Allah, kebenaran keadilan Allah. Jadi kalau kemudian berpusat kepada manusia, apalagi berpusat kepada hal-hal materi, itu bukan Injil. Kedua, Injil itu spiritual. Spiritual. Kenapa Injil itu spiritual itu penting? Karena itu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kalau hanya berbicara tentang materi, kesuksesan, kita jangan ikut Tuhan Yesus, kita ikut Salomo. Salomo itu 1 tahun emas yang masuk ke dalam istana dia 22 ton. Toko emas di Indonesia ini paling banyak mungkin 22 kilo. Dia punya 22 ton 1 tahun. Dia begitu kaya raya. Jadi mestinya kita jangan ikut Tuhan Yesus, ikut Salomo. Jauh lebih kaya. Gitu. Kenapa kita mengikut Tuhan Yesus yang sendirinya hidupnya menderita, miskin, Dia juga mengajarkan kepada kita untuk menyangkal diri. Jadi prosperity gospel itu bukan gospel. Bukan gospel. Atau kalau mau disebut gospel itu gospel yang lain. Yang Paulus bilang di dalam Galatia 1 itu, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Sayang sekali. Jadi ini sebenarnya ya sangat menyedihkan ya. Kalau kita lihat, Bu Amir boleh bacakan untuk kita Matius pasal ke-7 ayat 21 sampai 23 ya. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan ya, berapa banyak saudara kita dari karismatik yang nanti besok di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan saja dia tidak diselamatkan, Tuhan menganggap dia pembuat kejahatan. Dan dia akhirnya diusir dari hadapan Tuhan dan binasa. Meskipun dia menyebut nama Tuhan, meskipun dia bicara di situ mujizat dan seterusnya. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi ini adalah sebenarnya saudara yang mendengar siaran ini dari gereja-gereja karismatik, jangan lihat ini sebagai satu kutukan. Ini sebagai satu anugerah Tuhan buat saudara. Ini satu alarm, panggilan, ayo mari kembali kepada Alkitab. Kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan. Jangan sampai terlambat. Sudah habis-habisan di dalam dunia, sudah menghabiskan begitu banyak waktu, menghabiskan begitu banyak uang, ternyata begitu ketemu Tuhan, Tuhan tidak kenal. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyedihkan? Sesuatu yang sangat menyedihkan. Pak Anton, ini menarik sekali ya dalam ayat ini. 3 hal yang disebutkan seringkali terjadi dalam ibadah yang dilakukan oleh gerakan ini. Bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat. Mungkin apa Pak Angga pernah mengalami ya mengikuti kebaktian seperti ini dan sebagainya. Apa sih yang yang Pak Angga lihat yang bisa diceritakan dari pengalaman tersebut? Ini adalah ayat, saya begitu terguncang tadi waktu Antonius sebut Matius 7:21. Karena ada satu ayat catatan penting buat saya. Ini yang mencelikkan mata saya, mulai mencelikkan mata saya. Apakah saya ini orangnya? Dan saya mau katakan pengalaman saya di gereja karismatik, setiap kali ayat seperti ini dibacakan, pembicaranya akan selalu bicara, itu buat orang di luar sana ya, bukan kita loh. Dan itu diikuti dengan ketawa oleh jemaat. Terus dibentarkan dengan seperti itu. Dan kita tertanam kalau ayat-ayat yang mengerikan ini, yang sangat jujur gamblang ini kita baca, itu bukan buat saya. Tapi ini adalah salah satu ayat yang sangat menggugah saya, yang mengguncang saya. Dan tadi seperti Bu Amel katakan,
3 hal yang yang disebutkan di sini Mhm. adalah hal-hal yang dipraktekkan di gereja karismatik. Hmm. Iya, Hmm. di gereja di mana saya berada itu sampai punya departemen khusus untuk pelayanan kesembuhan. Hmm. Jadi ada timnya sendiri yang fokus. Mhm. Kalau buat mujizat itu biasanya bersamaan dengan kelompok kesembuhan ini. Apa yang dilakukan oleh grup ini, Pak, dalam gereja? Apakah ada training atau ada apa yang dilakukan, Pak? Tidak dalam arti training secara doktrinal ya, secara Hmm. teologis ya, Oke. tapi lebih ke training praktek dan pelatihan iman. Nah, Hmm. iman diartikan dalam arti itu adalah hal yang bisa kita miliki dan itu bisa ditambahkan melalui pelayanan lagi. Hmm. Kalau kita tidak ikut pelayanan, iman kita tidak bertambah. Hmm. Jadi kalau kita melayani, iman kita bertambah, waktu kita mendoakan orang sakit, Ya. itu anjur. Hmm. Sederhananya seperti itu. Hmm. Nah, dalam pelayanan kesembuhan ini hampir boleh bilang merangkum ketiga ini, mujizat, Hmm. pelepasan, Mhm. dan kesembuhan. Hmm. Sampai satu titik saya mempertanyakan ke sesama gitu. Mhm. Karena ada satu saudara langsung adik kandung dari istri saya yang mengepalai divisi ini di sana. Saya tanya dia, siapa yang menjadi pengemudi di dalam pelayanan ini? Mhm. Kita manusianya atau Tuhan? Mhm. Karena di dalam pelayanan ini itu doa yang namanya menghardik setan, mengusir setan, Mhm. tumpang tangan memerintahkan kesembuhan demi nama Yesus sembuh. Itu lebih berfokus kepada kita sebagai pelakunya Mhm. yang menyetir, yang mengendarai. Oke. Jadi itu yang pada satu titik saya mulai mempertanyakan, tapi Hmm. tidak ada jawabannya. Hmm. Jadi pertanyaan Ibu Amel tadi, apakah Iya. 3 ini dipraktekkan? Iya, Hmm. 3 hal ini dipraktekkan. Bahkan ada divisinya khusus dan mereka ada seperti pembinaan tapi bukan secara teologis dan Teologis. sebagainya ya. Iya. Jadi lebih ke prakteknya bagaimana untuk mengatasi suasana-suasana tertentu Iya. atau melakukannya. Lalu seleksi kriteria pelayan-pelayannya seperti apa, Pak? Mungkin itu dari absensi aja. Kalau yang rajin ikut, ya ikut. Oke. Tidak ada kriteria khusus. Kalau dulu Pak Angga pernah di dalam posisi pimpinan, seleksi dan kriteria untuk menjadi salah satu dari pimpinan di gereja atau hamba Tuhan itu seperti apa, Pak? Oh, tidak ada. Itu Oke. balik lagi adalah Mhm. orang yang rajin, yang Mhm. ikut maha hadir ya, terus mengikuti setiap acaranya, Mhm. itu bisa secara alamiah ya Mhm. diangkat menjadi pekerja lah, Oke. menjadi aktivis. Ya. Kalau di gereja kita ada pengurus, ada diakon, diakones, penatua yang harus melalui pembinaan selama mungkin 6 bulan ya, Pak Anton 2 ya? tahun. 2 tahun. Oh ya, 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau di gerakan tersebut ada nggak hal Tidak semacam ada. itu? Tidak Tidak ada. ada. Bahkan setahu saya sampai ke penatuannya pun tidak ada kriteria teologi yang harus dipenuhi. Hmm. Jadi mereka karena sudah lama, sudah melayani lama, ya langsung Ini saja untuk apa, Pak, tadi? sampai ke penatua. Jadi sampai ke Penatua, oke. pendeta ya. Ya, Tidak oke. ada kriteria harus mengikuti training sekolah teologi khusus, tidak ada. Pak Anton, seberapa penting seorang hamba Tuhan ini perlu melalui satu training yang formal seperti masuk ke STT untuk memperlengkapi dia? Seberapa penting, Pak? Apakah panggilan itu cukup untuk dia bisa menggembalai jemaat? Ada banyak ketidakkonsistenan pada akhirnya. Ketika kita melihat bahwa hamba Tuhan itu, cukup langsung dari Roh Kudus saja, nggak usah belajar teologi ya, misalnya nggak usah baca Iya. buku. Iya. Sekarang ini sih Bu Amel, Pak Angga, situasi sudah banyak berubah sih ya, dibandingkan dengan Sebelumnya gerakan ya. karismatik 40 40 tahun lalu ya. Sekarang juga banyak sekolah teologi Pentakosta Ya. dan seterusnya gitu. Tetapi kalau kita merujuk kepada yang sebelum-sebelumnya itu, akhirnya timbul banyak ketidakkonsistenan. Lah, kalau begini, kalau misalnya langsung dari Roh Kudus,
Berarti apa? Berarti si pendetanya jangan bikin buku untuk dibaca orang lain. Biar orang lain juga langsung dari Roh Kudus dong. Dia kan tidak mau baca buku. Lah kenapa dia mesti menulis apa yang dia terima dari Roh Kudus itu menjadi buku lalu dibaca oleh orang lain kan? Itu satu. Kedua, ketika si pendetanya itu sakit dan masuk ke rumah sakit, harusnya dia jangan pergi ke rumah sakit. Pergi saja kepada orang anta beranta yang tidak melewati pendidikan kedokteran. Iya kan? Kan pendidikan kedokteran itu kan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban bahwa dia menjadi seorang dokter yang bertanggung jawab kan. Lah sama, pendidikan teologi itu juga satu pertanggungjawaban. Satu pertanggungjawaban bahwa saya mau bertanggung jawab terhadap field yang saya akan tekuni lakukan gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang tidak konsisten. Tapi terlepas daripada itu, kita melihat bahwa satu, Alkitab ini ditulis di dalam bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan kita. Kita perlu bantuan ahli. Gordon Fee, seorang Pentakosta, yang buku dia tentang pentafsiran Alkitab sangat terkenal. Padahal dia sendiri seorang Pentakosta. Dia mengatakan bahwa apa? Untuk menafsirkan Alkitab dengan baik, kita perlu bantuan ahli. Sekalipun kita tidak menjadi ahli, kita perlu bantuan ahli. Kenapa? Karena bahasa dan kebudayaannya berbeda dengan kita. Kalau nggak kita akan salah mengerti. Salah mengerti apa yang sebenarnya Alkitab sedang bicarakan kepada kita. Itu pertama. Yang kedua, kita terbatas. Gitu. Kita terbatas. Kita perlu orang lain memberitahu kepada kita dimensi-dimensi tertentu, pengertian-pengertian tertentu yang itu sebenarnya kita tidak nyampe. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya kalau tidak mempelajari teologi dengan bertanggung jawab, memang hasil akhirnya ya menghasilkan pelayanan yang tidak bertanggung jawab, pemikiran yang tidak bertanggung jawab gitu. Bagaimana kita tahu? Contoh yang paling simpel banget. Kita diajari mana uang palsu, mana uang asli. Itu kan sudah satu sekolah sendiri. Supaya membedakan bahwa oh ini uang asli, ini bukan uang palsu. Ya kan kita diberitahu kan, coba lihat benangnya apa segala gitu. Lah ini berarti apa? Supaya kita tahu mana yang betul, tahu mana yang sebenarnya itu Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Alkitab. Karena Alkitab tidak ditulis dalam pasal-pasal seperti undang-undang yang kita langsung baca, oh tentang pernikahan di pasal sekian. Kan enggak. Jadi kita perlu bantuan untuk kemudian kita bisa menerjemahkan Alkitab itu ke dalam konteks kita setiap hari. Kita perlu belajar. Kita perlu belajar doktrin yang benar yang sudah teruji melalui banyak pertanyaan sepanjang waktu ya. Kenapa kita belajar dari mereka? Karena Roh Kudus memimpin mereka mempelajari Alkitab dan hasil pemikiran yang mereka keluarkan itu sudah digempur. Sudah digempur. Jadi itu yang harusnya diambil kan. Kalau orang di bank itu memakai sistem kan bukan sistem baru. Sistem yang sudah diuji, terakhir sudah bagus baru bank pakai. Gak mungkin orang baru belajar, baru lulus sekolah komputer bikin program bank beli dong, gak mungkin. Dia pasti membeli program yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah banyak sekali proses pengujiannya. Nah itu yang harusnya kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi bagaimana dengan penekanan kepada pengalaman pribadi yang sering kali diucapkan? Pengalaman pribadi, mendengar suara Tuhan. Pak nggak pernah dengar suara Tuhan nggak Pak? Tidak, Yang suara gitu? Nggak pernah? tidak pernah. Oke. Waktu perjalanan 25 tahun tidak mendengar suara Tuhan secara Audible. Tidak. Itu mengusik Pak Angga nggak? Kok teman-teman dengar saya nggak? Iya, sangat mengusik. Terus Pak Angga nggak cari bantuan? Tidak, tapi Kenapa, Pak? saya karena hal-hal ini adalah salah satu hal yang buat saya bertentangan dengan logika saya, yang saya coba kesampingkan, lawan terus sampai akhir saya di karismatik. Seperti penglihatan, katanya bisa mendapat penglihatan, dan bisa naik ke mimbar untuk menyampaikan pesan-pesan lewat penglihatan. Hal-hal seperti ini adalah hal yang saya tentang dari awal hingga akhirnya. Jadi saya nggak pernah pertanyakan, tapi saya tentang terus. Nah, Pak Anton, kalau kekristenan itu satu hubungan yang begitu personal antara kita dengan Tuhan, bagaimana ya Pak kita bisa membedakan bahwa itu benar-benar suara Tuhan atau mungkin ya it's not that gitu loh. Nah, bagaimana dengan kelompok ini yang sering menekankan bahwa saya bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, saya mendengar suara Tuhan. Dan yang berikutnya, saya mendapatkan penglihatan. Dan akhirnya dituangkan menjadi satu nubuat. Bagaimana Pak menyingkapi hal ini Pak? Kata kunci yang mungkin akan saya cukup sering di dalam podcast ini adalah
Roh Kudus itu mengikatkan diri kepada Kristus dan kepada Alkitab firman Allah. Kenapa? Satu, Roh Kudus yang membawa Kristus ke dalam dunia. Dia yang bekerja dalam diri Maria sehingga Maria bisa mengandung dan melahirkan Kristus. Roh Kudus yang membawa firman yang hidup itu, yaitu Kristus, ke dalam dunia. Ya. Kedua, Tuhan Yesus sendiri berkali-kali mengatakan bahwa tugas utama Roh Kudus adalah bersaksi tentang Kristus dan memuliakan Kristus. Maka Roh Kudus mengikatkan diri kepada Kristus. Apalagi Tuhan Yesus berkata, dia berbicara apa yang dia dengar daripadaku. Nah, kedua, Roh Kudus mengikatkan dirinya kepada Alkitab firman Allah. Kenapa? Alkitab firman Allah itu Roh Kudus yang berikan. Minta Bu Amel bacakan untuk kita 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu jelas ya, oleh dorongan Roh Kudus nabi-nabi berbicara atas nama Allah. Demikian pula nanti kalau kita bisa pelajari lebih jauh, para rasul berbicara atas nama Allah oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan firman. Bagaimana bisa Roh Kudus memberikan Alkitab tapi dia tidak mengikatkan dirinya kepada Alkitab? Itu Roh Kudus menjadi kontradiksi. Jadi karena di situ kita melihat bahwa seluruh pekerjaan Roh Kudus itu selalu terikat kepada Kristus dan terikat kepada Alkitab firman Allah. Terikat kepada Kristus karena Roh Kudus diutus untuk meneruskan pelayanan Kristus. Roh Kudus yang menurunkan Kristus ke dalam dunia dan Roh Kudus bertugas untuk memuliakan Kristus. Lalu terikat kepada Alkitab karena Alkitab pemberian dia sendiri. Jadi karena itu, maka kita melihat bahwa pengalaman kita akan pekerjaan Roh Kudus itu artinya pengalaman yang berkaitan dengan apa? Dengan Kristus dan firman Tuhan. Jadi kita mesti bedakan antara pengalaman menjadi kebenaran dan pengalaman akan kebenaran. Beda. Pengalaman menjadi kebenaran berarti pengalaman dia itu kemudian itu menjadi kebenaran yang orang lain mesti ikuti. Jadi pegangan gitu ya Pak Jadi ya? pegangan. Tapi pengalaman akan kebenaran berarti apa? Saya mengalami Kristus. Saya mengalami firman dalam hidup saya. Dan ini juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan firman yang menjadi daging. Jadi di situ kita mengerti ya, mengalami kebenaran itu yang Tuhan inginkan. Jadi di dalam pengajaran Alkitab yang bertanggung jawab bukan berarti pengalaman itu dibuang sama sekali, tidak. Pengalaman tidak dibuang, tetapi pengalaman itu adalah pengalaman akan firman. Saya mengalami janji Allah dalam hidup saya misalnya, mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya, mengalami ya misalnya saya bisa menjadi orang percaya, ini kan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan baru saya sehingga saya bisa jadi orang percaya. Jadi pengalaman itu tidak dibuang, tapi ditransformasi menjadi pengalaman akan firman. Jadi orang jangan memahami misalnya bahwa ajaran Alkitab, teologi reform itu membuang pengalaman, tidak. Pengalaman iya, pasti dong kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Di dalam hidup saya secara pribadi pun banyak hal ajaib yang saya alami. Banyak hal ajaib yang saya alami. Banyak pekerjaan Roh Kudus yang saya alami setiap hari. Tetapi itu tidak boleh menjadi hal yang terus digembar-gemborkan untuk diikuti oleh orang lain. Kenapa? Karena pengalaman itu subjektif. Pengalaman Roh Kudus memimpin saya bisa beda dengan pengalaman Roh Kudus memimpin Pak Angga. Roh Kudus bisa memakai firman A untuk memberkati saya, memakai firman B untuk memberkati Pak Angga, memakai firman C untuk memberkati Bu Amel. Beda. Karena itu pengalaman saya nggak boleh dimutlakan. Pengalaman saya bisa dibagikan, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai patokan. Patokan itu adalah firman Allah, karena Roh Kudus mengikatkan dirinya kepada Kristus dan kepada firman Allah. Patokannya, benchmarknya bukan pengalaman pribadi, tetapi firman Tuhan itu sendiri. Iya. Bagaimana Pak dengan nubuatan-nubuatan Pak? Nubuat itu Kalau ada orang-orang tertentu yang menyampaikan bahwa mereka punya karunia untuk bernubuat, pasti Pak Angga sering dengar ya dulu ya? Gimana? karunia bernubuat di dalam Alkitab itu adalah karunia berkhotbah. Kenapa? Karena kita kembali kepada pengertian nabi. Nabi itu adalah orang yang menyampaikan isi hati Allah. Jangan memahami nabi itu hanya di dalam pengertian menyampaikan tentang masa depan.
Itu adalah pengertian Nabi yang keliru. Salah satu pengertian Nabi memang dia menyampaikan hal berkaitan dengan masa depan. Tetapi sebenarnya inti, esensi daripada Nabi itu adalah isi hati Tuhan. Misalnya kita lihat, ketika Yunus bernubuat 40 hari lagi Niniwe ditunggang-balikan. Dia menyampaikan masa depan. Ya. Tapi bukan masa depan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kemarahan Tuhan atas dosa Niniwe itu. Ya. Itu yang harus ditangkap melalui pesan itu. Ya. Sehingga setelah mereka menangkap pesan itu, mereka bertobat. Kita lihat nubuat Yunus tidak tergenapi. Karena poinnya bukan di nubuat masa depan. Poinnya adalah di menyampaikan isi hati Isi Tuhan. hati Tuhan. Sehingga ketika dibawa ke dalam perjanjian baru, karunia bernubuat itu adalah karunia untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, di dalam setelah perjanjian baru, kita berkata bahwa jabatan Nabi sudah tidak ada. Tapi ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, dia berfungsi Nabi. Jadi jangan membayangkan. Jadi bukan sebagai jabatan maksudnya Pak Bukan. ya. Saya mau Iya. clarify aja, bukan sebagai Bukan. jabatan tapi fungsinya Sebagai Nabi. sebagai nabi. Jadi ketika dia menyampaikan isi hati Tuhan, itu isi hati Tuhan yang dia sampaikan, sekalipun itu bukan menyangkut masa depan. Dia menyampaikan isi hati Tuhan itu dari Alkitab. Dia sudah berfungsi Nabi. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata kepada Bu Amel, mengingatkan sesuatu, Bu Amel hati-hati, anak-anak sekarang ini pengaruh buruk. Alkitab berkata didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Kalau itu isi hati Tuhan yang Tuhan titip kepada dia sudah berfungsi Nabi. Dia tidak menubuatkan Bu Amel tentang kekayaan, tentang apa, tidak. Tapi dia sudah berfungsi Nabi. Jadi karunia bernubuat itu adalah karunia menyampaikan isi hati Tuhan. Karena kita kembali ke perjanjian lama, Nabi itu esensinya adalah isi hati Tuhan. Dia menyampaikan kemarahan Tuhan, dia menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan, dan sebagainya. Ya mungkin nggak peran ini, fungsi ini dijalankan oleh orang-orang lain yang bukan hamba Tuhan berarti Pak? Sepanjang itu Alkitab. Sepanjang itu setia kepada Alkitab, itu sangat mungkin. Bu Amel bisa berfungsi Nabi di rumah, bisa berfungsi Nabi di kantor, bisa berfungsi Nabi di tempat-tempat lain. Jadi fungsi Nabi, Imam, Raja itu juga bisa dijalankan oleh orang percaya. Itu kan 3 jabatan Kristus ya. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, kita juga bisa menjalankan jabatan itu. Ketika saya diutus untuk memberitakan Injil di satu tempat, itu saya berfungsi rasul. Bu Amel bawa saya pergi ke keluarga yang belum percaya, saya injili. Itu saya berfungsi rasul. Gitu. Jadi Nabi itu esensinya adalah dia menyampaikan isi hati Tuhan. Pak Angga, dulu pelayanannya di gereja sebelumnya sebagai apa Pak? Sampai terlibat terakhir di musik yang Musik? disebut profetik, ya. Musik profetik? Ya, Maksudnya itu apa disebut Pak? divisi profetik. Awalnya disebut cuma pelayanan musik, tapi pada akhirnya disebut pelayanan profetik. Ya. Karena di situ katanya mungkin ya fahamnya melalui musik itu nubuat, bersifat nubuatan, menyampaikan pesan Tuhan. Punya pegang peranan tertentu dalam musik tersebut? Ya, saya cuma hanya sebagai pemain musiknya saja di Pemain sana. musiknya. Kalau di kelompok selnya, ya mungkin ya termasuk orang-orang yang senior ya, yang lama, yang tua gitu. Jadi mungkin seringkali bisa membawakan kelompok kecil, kelompok pemusiknya. Kalau dari pengalaman Pak Angga, apa ada pernah dinamika di mana seperti musik atau lampu dan sebagainya itu bisa membentuk satu pengalaman spiritual jemaat atau bisa membawa mereka ke suasana yang berbeda yang seringkali disebut dengan hadirat Allah dan sebagainya. Bagaimana ya? Ada step by stepnya atau apa nggak Pak ya? Sifatnya lebih pragmatis ya. Jadi kita ada para pemimpinnya yang sudah mengatur, mungkin bilang lebih diatur flow dari ibadahnya itu seperti apa, terus kapan masuk ke pujian, hiruk pikuk, kapan masuk ke suasana penyembahan katanya yang mana bisa melibatkan kebebasan berbahasa yang katanya bahasa roh, bisa penyembahan dalam roh. Dan terkadang dalam ibadah itu bisa sampai akhir dari ibadah itu diiringi dengan musik. Bahkan selama khotbahnya juga.
Jadi Ya. sudah ada yang mengaturnya. Ya, mungkin saya tidak akan masuk kepada musik terlalu dalam, Pak, karena ini kan episode untuk yang Berikutnya. mendatang ya, Pak, Iya. ya. Tetapi dari ini secara teologis ya, Pak, ya, bagaimana gereja itu bisa membedakan ada antara karya Roh Kudus dan respon emosional semata-mata? Jadi saya balik ke kalimat tadi bahwa Roh Kudus itu mengikatkan diri kepada Kristus dan kepada firman Tuhan. Ini kunci pegangan yang sangat penting. Karena itu kita harus menilai segala sesuatu di dalam hal ini. Nah, bahasa lain yang saya biasa pakai adalah 3 hal yang paling disukai oleh Roh Kudus. Pertama adalah kemuliaan Kristus, Ya. karena itu tugas utama Dia. Ya. Kedua adalah firman Allah, Alkitab firman Allah, karena itu adalah pemberian Dia. Dan yang ketiga adalah kekudusan, karena itu adalah namanya sendiri. Ya. Ya. Jadi karena itu kita melihat bahwa intinya selalu pekerjaan Roh Kudus berkaitan dengan ketiga hal ini. Ya. Kemuliaan Kristus, firman Allah, dan kekudusan. Karena itu kita mesti menilai. Perasaan kita kan kita semua mengerti. Perasaan kita bisa salah. Orang membeli mobil tidak pakai perasaan. Orang membeli mobil pakai pikiran. Ya. Dia studi, dia pelajari di internet, dia nonton YouTube, nonton review, dia tanya ChatGPT, Perplexity, tanya teman ke teman, dan seterusnya. Ya. Kenapa kemudian ketika sampai di dalam hal-hal mengenai Tuhan, bicara tentang perasaan? Harusnya kan kita menilai perasaan itu berdasarkan satu standar objektif. Kenapa? Kita lihat begini. Kenapa Tuhan yang bisa berbicara setiap waktu kok memberikan Alkitab yang tertulis? Karena Tuhan kepengen ada satu standar yang pasti, yang objektif, yang kita semua nggak bingung. Standar yang pasti itu menjadi pegangan. Kalau tidak ada standar yang pasti, sekarang kita lihat ya di kantor, kalau tidak ada satu aturan yang jelas, semua bingung kan? Ya. Maksudnya jam berapa ini kantor Ya. ini? Ya. Karena itu ada satu pegangan yang pasti. Itu justru memberikan kepastian. Subjektivitas itu sesuatu yang sangat rapuh. Kita enggak tahu loh. Sekarang seorang gadis didatangi seorang pria berkata, Roh Kudus bilang kamu istri saya. Si gadis bilang, Roh Kudus juga bilang kamu bukan suami saya. Lah ya, jadi mana yang betul? Karena tidak ada pegangan yang objektif. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab, kita mengerti, oh pasangan hidup itu harus seiman, terang tidak bisa bersatu dengan gelap, ya saling melengkapi dan seterusnya dan sebagainya kan. Jadi perlu segala sesuatu itu dinilai dari sudut pandang Alkitab, karena perasaan kita itu juga sesuatu yang sangat rapuh dibandingkan dengan pikiran. Perasaan kita itu lebih rapuh. Jadi karena itu kalau depend on perasaan sangat berbahaya. Kita bisa sangat banyak keliru. Karena itu manusia sebenarnya ya di gereja dia banyak pakai perasaan, tapi dalam hidup sehari-hari banyak pakai pikiran. Dia mau jalan aja dia pikir kok lewat mana sekarang ya kan. Dia mau Ya. investasi aja dia pikir dulu ini bisa masuk nggak hitungannya, ya kan. Nyetir aja pakai perhitungan. Nah itu yang saya lihat. Jadi balik kepada pekerjaan Roh Kudus itu selalu Roh Kudus itu terikat kepada firman. Nah, satu lagi kita melihat bahwa Roh Kudus itu menyadarkan. Nah, perasaan itu bisa membius. Apalagi perasaan yang dikelola oleh setan. Itu sebabnya di dalam sejarah kalau kita melihat ajaran-ajaran sesat dan sekte-sekte selalu menyasar orang-orang yang rapuh. Kondisinya fragile. Salah satu yang menjadi sasaran biasanya perempuan. Karena perempuan itu kan banyak memakai perasaan. Lebih rapuh. Jadi dia akan kena ketika dia ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, masalah kesehatan. Ya. Dia akan rapuh sekali dan dia akan gampang sekali kena kepada pengaruh ajaran yang salah itu. Karena apa? Karena perasaan yang sudah memang gampang dipermainkan bertemu dengan setan yang memang pekerjaannya adalah membutakan, bukan menyadarkan. Kalau Roh Kudus bekerja kan kita jadi sadar. Ya. Sadar bahwa ini nggak benar, kita mesti bertobat. Sadar bahwa ini yang harusnya kita lakukan, bukan itu. Tapi kalau setan bekerja kan orang jadi tidak sadar. Kita lihat pada kerasukan misalnya. Itu kan orang menjadi tidak sadar. Nah, maka ada satu bahaya begini. Satu bahaya pekerjaan setan begini. Setan bekerja
sedemikian rupa dalam gereja sampai orang kerasukan dianggap itu kepenuhan Roh Kudus. Itu menurut saya ya salah satu kesuksesan setan di abad 20. Biasanya kalau orang itu misalnya merangka-rangka seperti suara singa apa kan, kalau di dalam gereja biasa kan kita langsung tengging kan, dalam nama Yesus setan keluar. Tapi sekarang ketika orang merangka-rangka dengan suara seperti singa, pendeta yang mengatakan, inilah kepenuhan Roh Kudus, puji Tuhan. Mari kita berkata puji Tuhan. Berarti apa? Berarti setan menipu kekristenan begitu rupa sampai kerasukan setan saja dianggap kepenuhan Roh Kudus. Kita sudah nggak bisa membedakan loh, mana itu kepenuhan Roh Kudus, mana kerasukan setan. Jadi orang yang dirasuki setan tidak sadar, sekarang setan bisa bikin sampai surrounding dia juga ikut tidak sadar. Itu kesuksesan setan yang sangat luar biasa. Jadi harusnya kita gereja sadar bahwa harusnya dalam kondisi seperti itu kita tengking. Bukan kita jadi puji Tuhan, itu kan setan merasuki dia. Nah, kenapa setan merasuki orang itu sampai nggak sadar? Lalu setan bikin surrounding dia, termasuk pendeta juga ikut ditipu oleh setan. Sehingga akhirnya juga nggak sadar. Sehingga setan nggak diserang oleh pendeta, setan tidak diserang oleh orang Kristen. Kenapa? Perasaan yang rapuh ini dikelola oleh setan. Perasaan ini sendiri sudah bisa membutakan. Tambah setan yang memang pekerjaannya membutakan, sempurna penipuan itu. Jadi karena itu saya berkata kepada saudara, mungkin ya saudara yang mendengar siaran ini dalam kondisi banyak pergumulan, perasaan yang rapuh, saudara mesti datang kepada firman. Jangan sampai saudara ditipu. Harus datang kepada firman. Firman yang menolong saudara untuk terus sadar supaya tidak gampang ditipu. Sekarang di dalam kondisi perasaan saudara sangat rapuh, itu step selanjutnya dimakan oleh ajaran sesat. Kenapa? Karena dalam perasaan seperti itu, labil itu, banyak orang kerasukan itu labil. Perasaannya labil. Banyak orang mengikuti sekte sama, penderitaan, kondisi kemiskinan, penderitaan sama. Dan saya lihat itu adalah proses yang berulang terus. Rupanya kita gampang ketipu, sehingga setan memakai pendekatan yang sama pun kita tetap tidak sadar. Sayang sekali. Sudah bahas tadi tentang nubuat, sudah bahas tentang penghardikan setan, mujizat Pak sekarang Pak. Masih ada mujizat nggak sih Pak hari gini? Ada, kita percaya ada. Kita percaya ada. Banyak orang reform Oke. tidak percaya bahwa mujizat masih ada, tetapi kita orang-orang GRI, orang reform Injili percaya ada. Mujizat masih ada. Pertama, kita percaya bahwa mujizat itu terutama dipakai oleh Tuhan di dalam konteks misi. Bu Amel boleh bacakan untuk kita Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Di dalam konteks misi yang sulit, Tuhan seringkali pakai mujizat karena di tempat itu penolakannya terlalu keras. Sehingga Injil diberitakan, Tuhan sertai dengan mujizat. Ya. Tuhan sertai dengan mujizat untuk memberi konfirmasi pertama kepada pemberita Injil. Lo lihat ya, ini bukan dari manusia loh, ini dari Tuhan. Yang kedua, untuk menarik perhatian orang yang diinjili. Seorang aktivis agama lain di India yang sangat keras menentang Kristen dan banyak menganiaya pendeta. 5 anak dia sakit, tidak bisa sembuh. Dia bawa ke pemimpin agama dia, tidak bisa sembuh. Bawa ke dokter, tidak bisa sembuh. Bawa ke dukun, tidak bisa sembuh. Bawa ke pendeta, didoakan sembuh. Dia bilang, saya jadi orang Kristen. Saya jadi orang Kristen. Tetapi, yang membawa dia menjadi orang Kristen itu bukan mujizat. Yang membawa dia menjadi orang Kristen adalah Injil, firman Tuhan. Mujizat itu hanya jalan, pintu masuk gitu. Untuk membuka pintu, dia memperhatikan Injil dari sisi dia. Dari sisi pemberita Injil itu adalah satu konfirmasi Tuhan. Karena itu kita nggak boleh depend kepada mujizat. Terutama di dalam hidup kita setiap hari. Kita bisa mengalami hal-hal yang ajaib ya. Seperti saya tadi bilang, saya sendiri juga banyak kali mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya. Hal-hal yang sangat ajaib, hal-hal yang sangat luar biasa. Tetapi saya tidak sembarang mengklaim, oh saya mengalami mujizat dan seterusnya dan sebagainya. Banyak. Yang kadang-kadang saya cerita kepada orang-orang dekat saya. Ya. Saya tidak cerita di atas mimbar, tidak sembarang cerita kepada banyak orang. Pengalaman, Pak Tong sendiri juga pernah doakan orang sembuh. Kan dia sudah pernah cerita itu, kan dia doakan orang sembuh. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang kemudian jadi konsumsi yang digambar-gemborkan. Kita balik kepada firman. Kenapa? Kita lihat beberapa hal. Pertama,
Orang melakukan mujizat sendiri bisa sakit dan bisa mati. Petrus membangkitkan Dorcas. Sendirinya mati disalibkan. Lah, Petrus melakukan mujizat bukan berarti Petrus sendiri tidak bisa kena. Ya. Jadi karena itu kita mesti menyadari bahwa mujizat itu dilakukan based on kepentingan tertentu. Ya. Misalnya kita lihat, Injil Yohanes mencatat tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Kebanyakan, mayoritas berkaitan dengan identitas rohani Tuhan Yesus yang mau diajarkan. Contoh, dia memberi makan 5.000 laki-laki karena Yesus mau mengajarkan dirinya sebagai roti hidup. Contoh, dia membangkitkan Lazarus karena dia mau mengajarkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Contoh lagi, dia menyembuhkan orang buta sejak lahir karena Yesus mau mengajarkan dirinya sebagai terang dunia. Setiap kali mujizat itu selalu diikuti oleh dia menyatakan identitas rohani dia. Jadi mujizat itu dilakukan ada kepentingan Tuhan tertentu. Nah, itu sebabnya Petrus membangkitkan Dorcas, ada kepentingan Tuhan tertentu, tapi sendirinya Petrus mati disalibkan terbalik. Ini pertama. Kedua, mujizat tidak mengubah manusia. Banyak contoh paling populer, 10 orang kusta disembuhkan, yang bersyukur cuma 1. 9 tidak diubah. Contoh di dalam kitab Bilangan 14, berkali-kali orang Israel menerima mujizat, mereka tidak bertobat. Saya minta Bu Amel bacakan 2 ayat. Ya. Pertama, Matius 11 ayat 20. Matius 11 ayat yang ke-20 berkata, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Yang kedua, Yohanes 12 ayat 37. Ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Sudah banyak mujizat, tetap tidak bertobat, tetap tidak percaya. Karena itu Yesus mau mengatakan bahwa pertobatan bukan dari mujizat. Di dalam neraka orang kaya itu bilang apa? Sama Abraham, tolong kirim Lazarus dibangkitkan supaya saudara-saudara saya bertobat. Abraham bilang, tidak bisa. Kesaksian Musa dan kesaksian para nabi itu yang bikin mereka bertobat. Sudah jelas sekali banyak ayat Alkitab mengatakan bahwa yang mempertobatkan, yang mengubah hidup manusia adalah firman Tuhan, bukan mujizat. Sekarang kita tanya sama seorang ibu dan anak yang suaminya pemabuk dan suka menyiksa keluarga. Pilih mana? Pilih suami sembuh apa pilih suami bertobat? Kalau sembuh tidak bertobat, dia mau nggak? Buat apa? Sembuh dia minum minuman keras, dia siksa kita lagi. Bertobat lebih penting dari kesembuhan. Jadi di situ kita mengerti bahwa mujizat masih ada, terutama untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk kepentingan misi. Ada maksud-maksud Tuhan tertentu, terutama di dalam misi penginjilan yang memang sangat sulit. Tuhan izinkan mujizat. Jadi di dalam konteks misi penginjilan itu yang memang sangat sulit, Tuhan melakukan mujizat gitu. Tapi mujizat jangan dijadikan sebagai tools utama, metode utama, apalagi kemudian jatuh ke dalam teologi sukses yang sebenarnya teologi sukses itu pendekatannya adalah transaksional. Principle of exchange yang ada pada ekonomi itu diterapkan di dalam relasi dengan Tuhan. Di ekonomi memang principle of exchange, prinsip pertukaran itu, transaksi itu memang sesuatu yang mesti dilakukan. Kalau kita beli HP harga 20 juta, layarnya cuma 2 juta, yang jual nggak benar, yang beli juga nggak benar. Kan beli kan mesti pembeli rasional kan. Dia kan mesti mikir, masa saya bayar 20 juta dapat layar kualitas 2 juta. Tapi relasi, jangankan dengan Tuhan loh. Boleh nggak Pak Richard sama Bu Amel relasinya transaksional? Nggak bisa. Nggak bisa. Keluarga, pendidikan anak, kita suami istri nggak bisa. Itu di dalam ekonomi itu memang principle of exchange, tapi dalam relasi hidup kita nggak bisa. Nggak ada suami kasih istri mobil pakai kwitansi, BPKB ditahan kayak kredit, ya kan? Nggak bisa dong begitu caranya. Nggak ada suami yang traktir istrinya lalu teh botol dicatat selama kita menikah sudah 100, sudah 1000 teh botol, sudah 10.000 teh botol. Nggak bisa begitu. Sama anak juga nggak bisa begitu. Sama pasangan kita nggak bisa begitu. Di gereja nggak bisa begitu. Apalagi dengan Tuhan. Lalu saya sudah memberi uang sekian, saya harus mengalami mujizat. Nggak bisa. Maka
Hal seperti itu ketika dilakukan bagi saya itu bukan penyembahan kepada Tuhan, itu penghujatan kepada Tuhan. Karena Tuhan, si Simon mau bayar untuk dapat, Simon Magus itu di Kisah Rasul 8, mau bayar untuk dapat karunia Roh Kudus. Marah, rasul-rasul marah. Lebih baik kamu binasa dengan uang kamu. Kamu pikir semua bisa dibeli? Nggak bisa begitu. Jadi kadang-kadang dibikin di dalam gerakan-gerakan karismatik, teologi sukses itu ya, dibikin menjadi transaksi. Kamu kasih uang 1 juta, nanti kamu dapat apa gitu ya. Pertama adalah kasih 1 juta dapat uang sekian. Lama-lama dikembangkan menjadi mujizat. Kasih 1 juta supaya dapat pasangan hidup. Ya. Kasih 1 juta supaya dapat apa gitu. Ya. Sudah menjadi sangat transaksional. Hmm. Di dalam politik aja transaksional aja dimaki-maki oleh para aktivis. Apalagi di dalam gereja, di dalam hubungan dengan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Pak Angga, pasti quite a shift ya. Dari 25 tahun berada dalam gerakan ini, mengenal dan menghidupi hal-hal seperti itu, lalu sekarang masuk dalam gerakan reform dan sebagainya. Bagaimana Pak Angga melihat perjalanan Pak Angga dalam kekristenan ini dan juga karya Tuhan dalam hidup Pak Angga? Mungkin saya bisa jawab dengan singkat bahwa kalau saya sekarang ditanya, kenapa makan obat? Saya tahu sakitnya apa. Kalau ditanya kenapa perlu membutuhkan juru selamat, saya tahu dosa saya yang hanya bisa diselesaikan lewat kayu salib oleh Yesus Kristus. Dan satu anugerah yang tidak seharusnya saya terima kalau saya bisa berada dalam pengertian seperti ini yang saya bilang dulunya saya selalu menggambarkan I was blind but now I see. Dulu saya buta, hidup dalam satu ilusi, semuanya baik-baik saja, padahal tidak tahu sama sekali. Sekarang saya dicelikan Tuhan, I can see now, dengan kejernihan kenyataan kebenaran yang bisa saya jelaskan. It's a grace, satu anugerah. Wow. Dan kerinduan saya adalah banyak dari teman-teman saya yang seperti saya bisa mengalami pencelikan seperti ini. Puji Tuhan ya Pak. Tuhan pimpin sampai saat ini. Ya. Pak Anton, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini. Jadi sebagai refleksi kita bersama, bagaimana Pak model gereja yang di dalamnya itu mengalami pekerjaan Roh Kudus yang mengikatkan dirinya kepada Kristus dan Alkitab seperti yang Pak Anton sebutkan berulang kali? Jadi Bu Amel, Roh Kudus itu buah roh yang aspek yang pertama itu adalah kasih. Sehingga ketika kita berhadapan dengan saudara kita ya di dalam gerakan Pentakosta karismatik itu kasih, mengasihi, mendoakan, dan teguran itu harus dilihat sebagai satu ekspresi kasih. Teguran itu jangan dipahami sebagai satu kebencian. Itu yang sedih sekali kadang-kadang orang salah memahami Pendeta Siventong ya. Dia justru mengasihi gereja, dia justru mengasihi orang percaya. Karena itu dia mesti memberitakan kebenaran. Satu kali Wilbur Chapman itu berkhotbah menegur dosa di satu gereja. Terus begitu selesai majelis itu marah. Kenapa menegur dosa begitu terbuka, begitu keras? Terus dia masuk ke ruangan kantor gereja, di situ ada alkohol 90%. Terus ada tulisan di situ alkohol 90%. Lalu dia berkata, ini botol isinya alkohol 90%, karena mungkin untuk keperluan kantor ya. Boleh nggak labelnya saya ganti dengan air mineral? Mereka bilang, jangan, nanti orang tertipu lalu minum bahaya. Dia bilang, itu yang saya lakukan. Saya memberitahu kepadamu kebenaran. Saya mencintai kamu, maka saya beritahu ini tidak benar, ini salah. Saya itu bukan membenci kamu. Kalau benci nggak usah kasih tahu justru. Kalau sayang maka memberitahukan ini yang benar loh. Yang benar tuh begini Bu Amel, yang benar itu ke kanan bukan ke kiri gitu. Kita semua di bandara ketika waktu sudah mepet untuk boarding, semua ingin kebenaran. Ingin dapat nomor gate yang benar. Gak ada orang, Pak gate-nya saya palsukan ya. Gak ada, semua kepengen dapat nomor gate yang benar. Kita semua kepengen kebenaran kok. Di saat yang terakhir kita kepengen kebenaran. Jadi karena itu kita mesti melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu adalah membawa kita untuk
menjalankan kehendak Allah yang ada di dalam Alkitab dan memuliakan Kristus. Dua ini ya. Mengerjakan apa yang Alkitab ajarkan dengan setia, dengan konsisten, dan memuliakan Kristus. Gereja mesti jalankan itu. Itu tugas gereja. Di dalamnya kasih, seperti kasih Kristus. Kita juga mengasihi orang yang dalam hal ini hari ini mempunyai ajaran yang salah, kasihan loh. Sebenarnya kita melihat mereka, kalau kita dengar cerita Pak Angga tadi, sebenarnya kasihan. Orang itu di dalam ajaran yang salah, dia mengeluarkan uang. Jangan bilang persembahan, dia ke gereja aja kan bayar kendaraan. Itu dia sudah berbiaya, tenaga, waktu. Sekian lama. Kita kasihan, kita hati yang kerinduan saya melalui siaran ini adalah satu panggilan bagi saudara-saudara. Ayo mari kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab itu Pak Tong berkata, nggak berarti you harus jadi anggota GRI. Tapi kamu harus kembali kepada apa yang Roh Kudus berikan sendiri, yaitu Alkitab firman Allah. Kembali kepada kemuliaan Kristus. Tadi Pak Angga bilang, sebenarnya nakodanya siapa? Kembali kepada Kristus sebagai kepala gereja. Kepentingan dia, nama dia, itu yang harus diutamakan, bukan nama kita. Nama kita nggak penting. Kadang-kadang di dalam gereja ya, kita sudah jatuh ke dalam problem nama kita menjadi penting kan. Nah, itu gereja yang harusnya ya betul-betul peka kepada apa yang Roh Kudus mau. Jadi kita hidup di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus itu bukan berarti kemudian kita sama sekali tidak menggumulkannya. Orang percaya yang benar ya, yang benar harusnya menyadari setiap hari Roh Kudus ada di dalam hati dia. Kita orang Kristen ini ya, terutama kekristenan tradisional, kita mengalami namanya chronic forgetfulness. Satu kelupaan yang kronis. Bahwa Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Setiap hari kita mesti sadar. Itu yang saya sangat diberkati oleh buku kecil dari Brother Lawrence ya. Hal yang termanis dalam hidup saya adalah terus berbicara dengan Tuhan setiap detik. Setiap detik. Itu dia lakukan. Dia sebagai pencuci piring di biara, setiap hari itu bicara dengan Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Itu indah. Saya paling senang itu kalau bangun tengah malam ke toilet ya. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa Tuhan? Lalu saya dikasih satu ayat. Wow, itu hal yang paling indah dalam hidup. Yang paling indah dalam hidup itu bukan di atas mimbar. Tengah malam dalam kesendirian ya. Waktu bangun tengah malam kan isi saya tidur. Saya pergi ke toilet, lalu saya berdoa, Tuhan beri saya satu ayat. Lalu Tuhan kasih satu ayat dalam perjalanan ke WC itu. Waduh, itu sangat memberkati sekali. Ya berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita nggak sanggup hidup kalau tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Nah gereja juga mestinya begitu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita betul-betul mengikuti kemauan Roh Kudus ya, kita harus mau menyangkal diri. Harus mau menyangkal diri. Kenapa? Karena Roh Kudus itu, Paulus pakai istilah tawanan roh. Paulus bilang, aku adalah tawanan roh, yang aku tahu adalah penjara dan sengsara menanti aku. Kalau saya taat kepada pimpinan Roh Kudus, kalau saya keluar dari sini, Roh Kudus sudah saya menginjili seorang yang radikal, saya mesti lakukan itu. Iya kan, saya taat sama dia. Saya nggak boleh berkata, waduh, nanti saya bagaimana ini, kepala saya hilang. Nggak boleh, kepala saya hilang itu urusan dia. Jadi taat kepada pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus mengikatkan diri kepada Kristus dan firman Tuhan. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama. Terima kasih Pak Angga juga sudah berbagi pengalaman yang begitu menarik. Baik, semoga percakapan hari ini tidak hanya menambah wawasan kita saja, tapi sungguh-sungguh menolong kita pada saat seperti yang Pak Anton katakan, kita berjalan bersama Tuhan, kita diberikan hikmat dan bijaksana dalam perjalanan iman kita. Apakah Pak Anton boleh mendoakan untuk setiap orang yang mendengar podcast ini supaya Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pakai pelayanan ini. Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus berbicara dalam hati setiap anak Tuhan. Kami dengan penuh kasih mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kesulitan penderitaan. Kiranya Tuhan pakai siaran ini atau juga siaran bulan lalu untuk menguatkan kami di dalam penderitaan. Kami juga mendoakannya Tuhan, saudara-saudara kami yang sementara waktu di dalam pergumulan-pergumulan hidup jatuh ke dalam pengajaran yang salah. Kiranya di dalam kasih Roh Kudus membawa mereka kembali kepada Alkitab, kembali kepada kemuliaan Kristus, sehingga benar-benar menjadi orang yang seumur hidup setia
kepada firman Tuhan yang Roh Kudus berikan ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan beri kekuatan bagi para pengkhotbah, para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan. Setiap gereja betul-betul belajar dari Roh Kudus bagaimana mengikatkan diri kepada Kristus dan kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan kami. Terima kasih untuk Pak Angga, untuk Bu Amel, untuk teman-teman yang melayani di dalam rekaman, baik Bu Pimpin, David dan juga Felix. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan yang pakai siaran ini untuk memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan memberkati.